52 kapal Iran dilaporkan menerobos blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam kurun waktu 72 jam. Kapal tersebut terdiri dari 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. "52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Data pelacakan satelit tersebut mencakup 3 hari menjelang pukul 10 malam waktu setempat pada hari Senin. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Militer Prancis merilis video jet tempur Rafale milik Prancis tembak jatuh drone Shahid milik Iran di Timur Tengah. Drone milik Iran tersebut terdeteksi saat pesawat Prancis sedang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Radar AESA RBE-2 Rafale mendeteksi drone Shahid saat terbang di kawasan Timur Tengah. Pada serangan ini drone Shahid milik Iran jatuh dan hancur usai ditembak pesawat jet tempur Rafale Prancis. Pusat Komando Amerika Serikat merilis marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Turun dari helikopter, pasukan marinir Amerika Serikat menyergap kapal Blue Star 3. Mereka kemudian melepaskan kapal ini setelah sebelumnya sempat menggeledah untuk memastikan perjalanan kapal tidak akan singgah di pelabuhan Iran. Pasukan Amerika terus menggencarkan operasi dan blokade di seluruh perairan Timur Tengah. Sejauh ini 39 kapal telah dialihkan. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah kembali sebuah video di akun media sosialnya. Video menunjukkan kondisi kapal-kapal tanker yang masih terjebak di Selat Hormuz. Video direkam dari sebuah jalan di pinggir Selat Hormuz. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab karena dianggap melanggar blokade Amerika. Sementara Iran menyita kapal Israel yang mencoba tembus blokade Iran. Situasi di Selat Hormuz masih memanas. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal Blue Star 3 ini kemudian dilepas marinir Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat digeledah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Sementara 1 kapal lagi bernama Epaminondas. Dalam pernyataan resmi di media Iran, Korps Garda Revolusi Iran menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum berlaku. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk membuka lagi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim. Mr. President, since early March, the disruption of shipping through the Strait of Hormuz has struck at global energy security, food supplies, and trade. The Strait of Hormuz is one of the world's most critical maritime choke points. It carries roughly 1/5 of global oil trade, 1/5 of global liquefied natural gas, and nearly 1/3 of internationally traded fertilizers. Safe, unimpeded passage is an economic and humanitarian imperative. The economic shock has been immediate
and everyone is paying the price. Acute volatility in energy and commodity markets, surging transport and insurance costs, and the worst supply chain disruption since COVID-19 and the war in Ukraine. I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume, let the global economy breathe. Di tengah konflik di Timur Tengah, perang narasi antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. Amerika Serikat mengklaim bahwa Iran sedang berada di ambang reruntuhan. Sebaliknya, Iran menunjukkan kesiapan militernya yang semakin diperkuat. Konflik di Timur Tengah telah berlangsung selama 2 bulan. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang oleh Amerika Serikat, perang narasi antara AS dan Iran terus berlanjut. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Iran mengaku rezim mereka sedang berada di ambang keruntuhan. Sehingga Iran meminta Amerika untuk segera berdamai dan membuka Selat Hormuz saat Iran sedang berusaha menyelesaikan masalah kepemimpinan mereka. Sebaliknya, jubir Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, menyatakan sistem keamanan Selat Hormuz akan lebih diperketat. Ia juga memperingatkan setiap serangan terhadap Iran akan mendapatkan balasan serangan militer yang lebih besar dari sebelumnya. Diketahui Selat Hormuz saat ini mengalami ketegangan akibat blokade militer AS dan kendali ketat Iran. Ketegangan tersebut membuat jalur Selat Hormuz sulit untuk dilalui dan mengganggu distribusi energi global. Di ujung tenggat waktu perang, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk berunding ulang. Ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sedangkan perundingan kedua dilaporkan batal dan masih belum ditentukan hingga kini. Berdasarkan War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang, Amerika Serikat memiliki tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Iran. Namun di bawah tekanan tersebut, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk bernegosiasi ulang. Melalui akun media sosial resmi Social Truth, Presiden AS Donald Trump menyebut Iran tidak bisa menyelesaikan urusan mereka. Juga mengancam Iran dengan mengatakan tidak ada lagi pria baik hati yang memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat sudah cukup bersabar. Trump juga mengunggah foto berteknologi AI, dirinya memegang senjata dengan latar belakang sejumlah ledakan. Seolah menunjukkan Amerika akan menyerang Iran jika Iran tidak segera bertindak. Sebelumnya, Trump memutuskan untuk mengirim utusan khusus Witkoff dan Jared Kushner kembali ke Islamabad untuk berunding ulang dengan Iran. Namun kedatangan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Islamabad bukan untuk berdialog dengan AS, melainkan untuk pertemuan bilateral dengan Pakistan sebagai negara tetangga. Hingga kini upaya diplomatik antara AS dan Iran masih belum mencapai hasil.